Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Ya, berikutnya Ibu akan memeriksa daftar hadir terlebih dahulu. Alhamdulillah ya, semua sudah hadir ya. Hadir semua ya. Jadi tidak ada yang tidak masuk hari ini. Ya, sebelum Ibu kita membahas ke materi pokok ya, Ibu ingin memberi pertanyaan dulu ya kepada kalian ya. Sebagai gambaran nanti kalian akan bisa memahami dari apa yang akan kita bahas pada materi hari ini ya. Ibu ingin bertanya dulu nih ya. Pernahkah kalian berkunjung atau wisata ke pantai? Lalu apa yang dapat kalian gambarkan? Atau dari bagian pantai itu apa yang dilihat dari pantai? Ada ombak, ada apa? Pasir, ada apa? Ya, nah itu kalau kalian pernah berkunjung ke pantai ya tentunya kalian akan menggambarkan ya, mendapat gambaran tentang apa yang bisa dilihat di pantai ya, dan itu akan bisa dijadikan deskripsi ya, dideskripsikan ombak, pasir, nah itu bisa dideskripsikan atau diceritakan dengan kata-kata ya, menjadi tentang keindahan alam pantai sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah diberi nikmat tadabbur alam, itu bisa dideskripsikan. Kamu ceritakan ke teman kamu begitu ya, itu manfaat dari belajar deskripsi ya begitu. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini yaitu peserta didik atau siswa atau kamu mampu mengidentifikasi atau mengenali, atau nanti kamu disuruhnya mencatat ya, mengerjakan tugas ya, membaca teks deskripsi, lalu menentukan objeknya apa, tulis ya. Objek itu tadi ada apa tadi, ombak, ada ini pantai gitu. Jadi nanti kamu tulis objeknya apa, tujuan teks deskripsi apa, dan isinya itu apa gitu ya. Agar kamu bisa paham atau bisa menjelaskan atau tahu tentang deskripsi ya, kita baca atau dengarkan contoh deskripsi yang dibacakan oleh teman kita. Siapa namanya? Daryl. Ya, Daryl silakan bacakan contoh teks deskripsi supaya kita tahu, paham ya, supaya kalian paham teks deskripsi itu apa. Silakan maju Daryl. Parangtritis dan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis,
Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih, bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau subur elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah emasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda atau angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, ini objek ya yang dibacakan oleh Daryl itu adalah pantai. Tujuannya ini yang tidak tujuan si penulis penulis ini untuk menggambarkan keindahan pantai begitu ya. Nah, ada lagi contoh yang lain, lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ibu tampilkan dulu ya. Gimana nih? Ibu tampilkan dulu contoh supaya kamu lebih paham tentang teks deskripsi dan kamu nanti bisa mengerjakan LKPD, menentukan objeknya apa, tujuannya apa. Ya, silakan. Kamu lihat contoh yang lain. Kita saksikan contoh teks deskripsi.
Ya, udah selesai. Ini yang Ibu tayangkan ini maksudnya adalah contoh teks deskripsi lewat lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Yang dibacakan oleh Daryl tadi adalah contoh teks deskripsi. Dari contoh-contoh yang Ibu berikan, ya tayangkan, semoga kamu itu bisa paham apa itu teks deskripsi, ya. Di sini Ibu jelaskan pertama Ismail Marzuki berusaha menggambarkan tentang keindahan alam Indonesia, ya. Yang digambarkan lewat liriknya yang pertama ada tanah airku Indonesia, negeri elok itu artinya bagus, cantik. Jadi Indonesia itu negara yang cantik gitu ya, indah, nyaman, bersyukur kita berada di Indonesia, ya. Terdapat pantai, laut, gunung, gitu, hamparan sawah yang membentang luas tadi ya, ada lumba-lumba, ya indah nggak? Itu adalah teks deskripsi, ya. Ada lambai-lambai yang di pantai, itu yang menggambarkan sebuah keindahan dan sebuah ketenangan ya dituangkan dalam teks deskripsi gitu ya. Ada lagi contoh yang lain, misalnya spidol, contoh lain dari Ibu ya. Spidol itu bisa dijadikan teks deskripsi ya. Contohnya, spidol berwarna hitam pekat tintanya. Spidol memiliki diameter kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm. Spidol juga memiliki harga yang sangat terjangkau. Spidol banyak digunakan oleh bapak dan ibu guru dalam menulis di papan tulis sebagai media pengantar pembelajaran. Nah, kalau ditanya, Ibu lagi ngomong apa? Lagi ngomong teks deskripsi. Objeknya apa? Objeknya adalah spidol, gitu ya. Tadi kalau Daryl lagi baca teks deskripsi, objeknya apa tadi kata Ibu? Pantai. Di dalamnya menggambarkan keindahan pantai, ya. Jadi teks deskripsi artinya memaparkan atau menggambarkan, ya. Jadi deskripsi itu artinya memaparkan atau menggambarkan. Bentar, ini biasanya Ibu sendiri oleh karena laptopnya error, jadi harusnya kan guru inovatif itu pinter laptop, pegang laptop sendiri bisa, cuman hari ini harus ada bantuan ya. Biasa belajar pakai laptop dengan guru lain? Tidak. Senang nggak pakai laptop? Senang? Ya, dan kalau nonton sepak bola juga pakai laptop ya, senang banget. Jadi begini, deskripsi artinya menggambarkan, ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dengan kata-kata, ya, dengan bahasa. Kamu bicara mendeskripsikan objek sehingga pembaca itu seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan langsung terhadap objek yang digambarkan. Objek yang digambarkan dalam teks deskripsi bisa benda mati, tempat, benda, suasana, atau makhluk hidup, ya. Ada orang, tumbuhan, hewan, ya. Jadi semua dapat dideskripsikan. Jadi ada ayah, ibu, kakak, sekolah, gunung, laut, rumah, baju kesayangan, binatang kesayangan, tas kesayangan bisa dideskripsikan, ya. Sekarang Ibu mau kamu bentuk kelompok dulu untuk mengerjakan LKPD. LKPD itu lembaga kerja peserta didik, ya. Kamu membentuk 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD, menjawab ya. Cara membuat kelompoknya dengan berhitung. 2, 3. Ingat ya, 3. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Ini direkam nggak? Aku selalu ada dengar direkam. Direkam? Kapasitasnya nggak bisa. Nah, terlihat itu kameranya ke semua. Tolong coba jangan kelihatan nggak? Lihat ke belakang. Ada yang dihapus dulu. File apa yang dihapus? Kelihatan? Kelihatan. Ya udah. Kamu bentuk kelompok nomor 1 bersatu dengan nomor 1, ya. Nanti nomor 3 bersatu direkam lagi. Rekam layar. Sebentar ya, lagi sedih. Yang dihapus apa? Ini gimana ini? Itu nyalain Pak. Terus gimana? Terus gimana? Terus gimana? Itu kalau sama. Kalau sama, itu ini teori bersih. Tapi harus ada gimana? Iya, ini harus ada. Silakan ketua kelompok untuk nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2. Silakan. Iya, silakan. Nomor 1 bergabung dengan nomor 1. Apa itu? Silakan. Nomor 2
Sebelum kamu mengerjakan LKPD lembar kerja peserta didik ya, Ibu akan jelaskan dulu materinya ya, materi tentang teks deskripsi. Lihat ke papan tulis ya, lihat ke papan tulis. Mana ya Ibu duduknya ya? Sebentar. Jadi kamu harus mengisi LKPD, teman-teman nanti soal-soal itu objeknya apa, tujuannya apa, gitu ya. Sebelum kamu mengerjakannya, Ibu jelaskan dulu itu teorinya ya. Harus ada kamera. Itu jelas nggak? Itu aja sama anak-anak ditulisnya, sama anak-anak aja.
satu, udah. Nih, ini tugas kamu itu menjawab teks 1, 2, 3, 4 ya. Objeknya apa? Terus ini apa? Buku yang kamu gunakan adalah buku siswa ya. Biasanya ini kan bahasa Indonesia ya. Buku siswa bahasa Indonesia SMP atau MTS ya, terbitan Kemendikbudristek ya, edisi 2017. Edisi 2017, kurikulumnya itu kurikulum 2013. Ya, tujuan pembelajarannya ya, peserta didik mampu, tadi Ibu sudah jelaskan, mengenali atau menulis nanti ciri objek, tujuan dan isi teks deskripsinya itu apa gitu. Nah, pengertian teks deskripsi menurut KBBI adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan. Deskripsi itu menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri atau sifat benda, hewan ya, tumbuh-tumbuhan, manusia atau peristiwa tertentu secara jelas ya. Ciri objek teks deskripsi yang kamu harus kerjakan kan nanti ciri objeknya itu apa ya. Yang seperti apa sih Bu ciri objek teks deskripsi itu ya? Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus ya. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Ya, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal, begitu. Jadi sebentar, maksud personal itu apa? Ini kamu lagi nyari ilmu ya, ibu memberikan ilmu tentang teks deskripsi ya. Semoga mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan itu bermanfaat untuk kehidupan kamu nanti sehari-hari. Intinya cuma ini bertahap ya. Nanti kamu belajar tentang bahasanya, gitu kan? Untuk sekarang kamu menjelaskan apa saja ciri-ciri teks deskripsi. Ibu akan jelaskan ya. Ada ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi ya. Jadi maksud pendapat personal itu antara satu orang dengan orang yang lainnya bisa berbeda pendapat dan kita harus menghargai perbedaan pendapat, ya kan? Sebentar. Jadi maksudnya bersifat khusus, maksudnya misalnya begini. Kalau misalnya ada contoh
contoh ada gambar boneka ya, ada gambar boneka ya. Ada seseorang menganggap boneka ini sangat lucu, misalnya boneka beruang. Ada boneka beruang yang harus kamu deskripsikan. Berbeda misalnya, menurut si A boneka ini sangat lucu dan menggemaskan. Namun ada di antara kalian yang menganggap boneka ini tidak lucu karena kelihatan sedang bersedih ya, atau bahkan ada yang menganggap boneka ini menyeramkan gitu. Jadi berbeda-beda. Misalnya ada pergi ke pantai, menurut si A pantai ini indah, menurut si B pantai ini gemaskan misalnya ya, tergantung pendapat personal. Objek yang dideskripsikan, ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu, misalnya si Bagas kelinciku, ibuku kebanggaanku ya. Hal yang dibicarakan khusus nanti kamu nyari ya di situ objeknya apa. Hal yang dibicarakan khusus kelinci bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Lalu tujuannya itu teknik deskripsi itu apa sih Bu? Kalau membuat teknik deskripsi itu tujuannya menggambarkan objek, misalnya menggambarkan pantai dengan cara merinci objek secara subjektif. Itu tergantung perasaan penulis, tapi rata-rata kalau melihat pantai itu rata-rata mengungkapkan bahwa pantai itu indah ya kan? Atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekompleks mungkin suatu objek, suasana, perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengetahui apa yang dideskripsikan. Gitu. Ciri tujuan teks deskripsi itu ketika kamu melihat, mendengar atau membaca teks deskripsi itu, baik itu dari teman kamu, dari buku, jadi kamu itu seakan-akan bisa melihat, bisa mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan, gitu. Selanjutnya kamu langsung aja mengerjakan ya. Siap? Bismillah ya. Nah, ibu minta kamu isi objeknya apa ya. Kamu baca dulu teksnya. Lalu tujuannya apa? Dan isinya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya.
dibacakan ya. Setelah sudah perwakilan kelompoknya membacakan hasil kerjanya ya. Ibu beri nilai ya. Yang betul semua nilainya 100. Jadi tidak ada remedial. Pinter ya. Begitu anak-anak siswa ini. Udah? Yang mau membacakan ke depan siapa? Presentasikan. Ya, tulis dulu lalu dibacakan dan ditempel di papan tulis supaya teman kalian bisa melihat hasil kerja kamu dan bisa menilainya. Kalau ya, dan itu juga bisa menilai kamu ke sekolah untuk menuntut ilmu dan mendapat nilai tentunya. Ya nggak sih? Iya, untuk menggali atau mengasah kemampuan kamu setelah belajar deskripsi ini dengan bantuan media speaker, ada laptop, ya, contoh-contoh deskripsi, ya. Tadi kan objeknya pantai, tujuannya menggambarkan keindahan pantai, tanda syukur kita kepada Allah, ya, dengan menggambarkannya itu lewat kata-kata sehingga menjadi teks deskripsi. Ayo, pekerjaannya sudah ditulis, silakan ditulis. Dimulai dari kelompok berapa? Itu rinciannya di Jika sudah mengerjakan LKPD, ya udah perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompoknya, ya. Silakan maju ke depan untuk membacakan menggali kemampuan kamu, ya, mengasah kemampuan kamu menjawab soal-soal deskripsi. Ayo beri nilai dan teman-teman kamu pun nanti akan memberi nilai. Silakan kelompok 1 dulu. Iya, siapa aja yang mau dari lagi? Ya. Bacakan saja. Objek atau hal yang dideskripsikan. Teks pertama, pantai kritis.
Teks kedua, ayahku. Teks ketiga, ibuku. Teks keempat, kelinciku. Tujuan teks deskripsi. Teks pertama menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Teks kedua menggambarkan sosok ayah yang menjadi panutan penulis. Teks ketiga menggambarkan sosok ibu yang menjadi inspirasi penulis. Teks keempat menggambarkan wujud fisik dan perilaku dan kelinci yang dinamakan Bagas. Tujuan teks pertama menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Rincian dan teks pertama keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau sunset, suasana kegiatan orang di pantai. Teks kedua rinciannya ciri fisik, sifat sabar, ayahku memberi teladan. Teks ketiga rinciannya ciri fisik, kebaikan sosial, semangat belajar ibuku. Teks ketiga rinciannya menggambarkan ciri-ciri kelinci peliharaan bernama Bagas. Perasaan terhadap objek dari teks pertama, bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Perasaan terhadap objek dari teks kedua, kekaguman dan kebanggaan. Perasaan terhadap objek dari teks ketiga, kebanggaan. Perasaan teks objek dari teks keempat, merasa gemas, lucu, dan menyenangkan. Beri tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah tampil. Terima kasih kalian. Udah mentalnya itu udah disiplin, berani ya. Tanggung jawab. Selanjutnya kelompok 2 perempuan. Ervina, ayo Santi. Kelas 7 disuruh sama ini kelas 9 sama kakaknya. Ayo udah supaya cepat selesai, cepat pulang. Ayo dibacakan aja. Ayo kelompok 2, ayo supaya cepat. Jawabannya sama atau tidak? Betul atau tidak? Ayo. Ayo baca. Ayo. Ayo, berani. Ayo, namanya siapa ini? Namanya siapa? Hah? Kamelia, ayo. Silakan. Bacakan tugasnya. Objek hal yang dideskripsikan. Yang satu adalah pantai Parangtritis, 2 ayahku, 3 ibuku, 4 kelinciku. Tujuan teks deskripsi. Teks 1 menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. 2 menggambarkan sosok ayah yang menjadi panutan penulis. 3 menggambarkan sosok ibu yang menjadi inspirasi penulis. 4 menggambarkan wujud fisik dan perilaku dari kelinciku yang dinamakan Bagas. Tujuan teks 1 menggambarkan keindahan Parangtritis. 2 ayah, 3 ibu, 4 si Bagas kelinciku. Rincian teks 1 keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, sunset, suasana kegiatan orang di pantai. Teks 2 ciri fisik, sifat sabar, ayahku memberi teladan. Teks 3 ciri fisik, kebaikan sosial, semangat belajar ibuku. Teks 4 menggambarkan wujud fisik dan perilaku dari kelinci yang dinamakan Bagas. Perasaan terhadap objek. Teks 1 bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Teks 2 kekaguman dan kebanggaan. Teks 3 kebanggaan. Teks 4 kelinci. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah berani tampil ya, bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, bertanggung jawab ya. Makasih ya. Pinter, udah berani mau baca aja udah bersyukur banget. Yang kelompok 3 siapa perwakilannya? Silakan.
objek atau hal yang dideskripsikan dari teks 1, pantai parangtritis, yang kedua ayahku, yang ketiga ibuku, yang keempat kelinciku. Tujuan teks diksisinya menggambarkan keindahan parangtritis, yang kedua menggambarkan sosok ayah yang menjadi inspirasi penulis, yang ketiga menggambarkan sosok ibu yang menjadi inspirasi penulis, yang keempat menggambarkan wujud fisik dan perilaku dari kelinci yang dinamakan Laras. Isi teksnya rincian teks yang ke-1, keindahan fisik pantai, keindahan sore hari sunset, suasana kegiatan orang di pantai. Teks 2-nya ciri fisik sifat segar ayahku memberi teladan. Teks 3 ciri fisik kebaikan sosial semangat belajar buku. Teks 4 ciri-ciri kelinci peliharaan bernama Bagas, bagaimana perilaku dan kebiasaannya gemas dan lucu. Perasaan terhadap objek. Teks 1 bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Teks 2 kekaguman dan kebanggaan. Ketiga kebanggaan. Keempat dideskripsikan adalah kelinci. Mereka akan sangat biasa. Beri tepuk tangan untuk ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Masih sudah berani tampil bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya untuk menjawab lembar kerja peserta didik ya. Oke, selanjutnya penilaian ya tentunya ya. Ibu beri nilai semuanya 100 ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang lain ini udah dengar ya? Nilai 100 ya. Jadi tidak ada yang remeh. Ya. Tahu kan remeh ya? Oke. Pembelajarannya di ya, alhamdulillah ya. Akhirnya pembelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi ya disebutkan sampai di sini ya. Untuk selanjutnya nanti ada lagi materinya tentang memetakan isi teks deskripsi ya. Semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang membahagiakan ya, diberkahi oleh Allah ya. Untuk sebelum pulang untuk menutup pertemuan silakan biasanya membaca doa ya. Silakan ketua kelas untuk membantu teman-temannya membaca doa. Ulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih.